sore, perkenalkan nama saya Numayan Sekar Lestari, kelas 10 TKP 1, absen 26. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi yaitu 1. Organisasi lini, 2. Organisasi lini dan staf, 3. Organisasi fungsional, 4. Organisasi lini dan fungsional, 5. Organisasi lini, fungsional dan staf, 6. Organisasi komite. 1. Organisasi lini diciptakan oleh Harry Fayol. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah, antara eselon 1 dengan eselon yang lain, masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Organisasi lini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil, contohnya perbengkelan, kedai nasi, warteg, dan rukun tetangga. Ciri-ciri dari organisasi garis atau lini yaitu 1. Hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. 2. Jumlah karyawan sedikit. 3. Pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. 4. Belum terdapat spesialisasi. Keuntungan penggunaan organisasi tipe garis adalah 1. Ada kesatuan komando yang terjamin dengan baik. 2. Disiplin pegawai tertinggi dan mudah dipelihara atau dipertahankan. 3. Koordinasi lebih mudah dilaksanakan. 4. Proses pengambilan keputusan dan instruksi dapat berjalan cepat. 5. Garis kepemimpinan tegas, tidak simpang siur karena pemimpin langsung berhubungan. Kelemahan organisasi garis adalah 1. Tujuan dan keinginan pribadi pemimpin seringkali sulit dibedakan dengan tujuan organisasi. 2. Pembebanan yang berat dari penjabat pemimpin karena dipegang sendiri. 3. Adanya kecenderungan pemimpin bertindak secara otoriter atau diktator, cenderung bersikap kaku atau tidak fleksibel. 4. Kesempatan pegawai untuk berkembang agak terbatas karena sukar untuk mengambil inisiatif sendiri. 2. Organisasi lini dan staf merupakan kombinasi dari organisasi lini. Azas komando dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bantuan pikiran, saran-saran, data informasi yang dibutuhkan. Ciri-ciri dari organisasi lini dan staf yaitu 1. Hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. 2. Pucuk pimpinan hanya 1 orang dibantu staf. 3. Terdapat 2 kelompok wewenang yaitu lini dan staf. 4. Jumlah karyawan banyak. Keuntungan penggunaan organisasi garis dan staf adalah 1. Asas kesatuan komando tetap ada. Pimpinan tetap dalam satu tangan. 2. Adanya tugas yang jelas antara pimpinan staf dan pelaksana. 3. Tipe organisasi garis dan staf fleksibel atau luas karena dapat ditempatkan pada organisasi besar maupun kecil. 4. Pengambilan keputusan relatif mudah karena mendapat bantuan atau sumbangan pemikiran dari staf. Kelemahan dari bentuk organisasi garis dan staf adalah 1. Kelompok pelaksana terkadang bingung untuk membedakan perintah dan bantuan nasihat. 2. Solidaritas pegawai kurang karena adanya pegawai yang tidak saling mengenal. 3. Sering terjadi persaingan tidak sehat karena masing-masing menganggap tugas yang dilaksanakannya lah yang penting. 4. Pimpinan lini mengabaikan advis staf. 3. Organisasi fungsional diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi perhatian sungguh-sungguh. Ciri-ciri dari organisasi fungsional 1. Pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. 2. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Pekerjaan lebih banyak bersifat teknis. 3. Target-target jelas dan pasti. Keuntungan menggunakan organisasi fungsional adalah 1. Spesialisasi dapat dilakukan secara optimal. 2. Para pegawai bekerja sesuai keterampilannya masing-masing. 3. Produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. 4. Koordinasi menyeluruh bisa dilaksanakan pada eselon atas sehingga berjalan lancar dan tertib. Kelemahan organisasi fungsional adalah 1. Pekerjaan seringkali sangat membosankan.
2. Sulit mengadakan perpindahan karyawan atau pegawai dari satu bagian ke bagian lain karena pegawai hanya memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja. 3. Sering ada pegawai yang mementingkan bidangnya sendiri, sehingga koordinasi menyeluruh sulit dan sukar dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih.